Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku di channel Azizah Da Silva. Nah, kali ini aku mau bahas tentang rumus presentase luas luka bakar. Namun sebelum aku bahas contoh soal UKOM seperti biasa ya, aku akan bahas dulu nih metode Rule of Nine. Mungkin bagi kami tenaga kesehatan seperti perawat, dokter, bidan, atau yang lainnya, metode Rule of Nine ini bukan kata yang asing lagi ya. Jadi sudah sangat familiar, apalagi terutama untuk yang bekerja di ruangan trauma dan perawatan unit luka bakar. Nah, secara garis besar, fungsi dari metode Rule of Nine itu sendiri ini dapat mempermudah memberikan penanganan transfusi infus pada pasien luka bakar dan juga untuk menentukan kebutuhan jumlah cairan yang tepat pada pasien luka bakar dan menentukan seberapa banyak sih permukaan tubuh yang terkena luka bakar. Namun yang harus ditekankan di sini, kapan sih penggunaan Rule of Nine ini? Jadi Rule of Nine itu biasanya digunakan untuk dua keadaan luka bakar, yaitu yang pertama derajat 2 luka bakar, biasanya dikenal dengan luka bakar ketebalan sebagian atau parsial. Yang kedua itu derajat 3 luka bakar, dikenal dengan luka bakar ketebalan penuh. Nah, kalau misalnya kita menemukan kasus ada seseorang yang sedang menggoreng dan tangannya itu terkena sedikit percikan minyak goreng, itu tidak termasuk ya untuk menggunakan metode Rule of Nine ini, karena itu kasus termasuk luka bakar yang ringan. Jadi hanya di kedua keadaan ini ya, derajat 2 luka bakar dan derajat 3 luka bakar. Nah, di sini ada daftar Rule of Nine untuk pasien dewasa. Aku akan jelaskan gambar dan datanya ya, bagian tubuh dan presentasenya masing-masing. Nah, kalau misalkan yang terkena bagian tubuh luka bakarnya itu pergelangan tangan termasuk telapak tangan, presentasenya itu masing-masing 9%. Jadi yang kanan 9% dan yang kiri, pergelangan tangan yang kiri itu 9%. Ya, kalau misalkan yang terkena luka bakarnya bagian depan tubuh termasuk perut dan dada itu 18%. Sedangkan kalau misalkan bagian belakang tubuhnya saja itu juga 18%. Nah, untuk alat kelamin atau genitalia itu 1%, kepala dan leher itu 9%. Kalau misalkan yang terkena bagian kepala depan saja berarti 4,5% ya. Kalau misalkan bagian yang belakang saja yang terkena luka bakarnya itu 4,5% juga. Ini dikatakan 9% itu kalau yang terkena luka bakarnya seluruh bagian kepala ya, depan dan belakang, baru 9%. Untuk kaki, paha telapak kaki yang bagian kanan itu 18% dan bagian kiri 18%. Terus gimana nih kalau misalkan yang terkena itu bagian depan kaki aja, yang belakangnya enggak, itu tinggal dibagi 2 aja. 18% bagi 2 kan 9% gitu ya. Mudah banget kan? Jadi semua totalnya itu 100%. Nah, di sini ada contoh soal persentase luka bakar. Ini soal UKOM ya. Aku bahas dulu. Seorang laki-laki usia 22 tahun dirawat di RS karena disiram air panas oleh ibu kandungnya. Hasil pengkajian, nyeri, wajah meringis, luka bakar pada kedua lengan, badan bagian depan, dan genitalia. Tampak bulat, tekanan darah 100/60 mm Hg, frekuensi nadi 98 kali per menit, frekuensi napasnya 20 kali per menit, berat badan 52 kg, urin output 50 cc per jam. Berapa persentase luka bakar yang terjadi pada pasien? A 10%, B 37%, C 46%, D 55%, E 57%. Jadi ini pertanyaannya adalah berapa persentase luka bakar yang terjadi pada pasien. Kita lihat di soalnya, hasil pengkajian
nyeri wajah, meringis, luka bakar pada kedua lengan. Nah, seperti yang tadi sudah aku bahas ya, kalau misalkan yang terkena luka bakar pada kedua lengan berarti kanan dan kiri masing-masing 9%, berarti kanan 9%, kiri 9%. Tinggal ditambah saja jadi 18%. Dan badan bagian depan. Nah, kalau misalnya badan bagian depan tubuh berarti 18% karena belakangnya kan nggak kena. Dan genitalia itu alat kelamin 1% ya. Jadi pengkajiannya didapatkan itu 18% tambah 18% tambah 1%. Ditotalkan saja ya, dijumlahkan semuanya itu 37% hasilnya. Jadi jawabannya B. Nah, mudah banget kan untuk jawabnya. Intinya kalian harus tahu fungsi dari rule of nine sendiri dan kapan penggunaan rule of nine. Terlebih lagi, daftar rule of nine untuk pasien dewasa ini kalian harus hafal bagian tubuh dan masing-masing presentasenya ya, untuk mempermudah kalian menjawab pertanyaan presentase luka bakar. Jadi wajib banget hafal ya. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kita semua. See you next video. Salam sehat selalu. Selamat belajar. Bye-bye.